Siap, Mas. Ya, peningkatan kesehatan, peningkatan realokasi belanja penanganan bencana, belanja penanganan sampah, belanja penanganan lingkungan hidup, dan berbagai bentuk postur belanja lainnya yang itu diperlukan oleh warga Jabar sebagai stimulus bagi pertumbuhan, perkembangan ekonomi, termasuk juga pertumbuhan dan pengembangan investasi. Berapa tuh kata siapa? Enggak lah, kita lebih baik gitu loh. Nah, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dalam 3 bulan terakhir ini kan relatif baik pertumbuhan ekonominya. Maka data yang mana yang dipakai itu? Pertumbuhan ekonominya relatif lebih baik. Angka serapan ini juga jauh lebih baik. Pak, dengan bukan ini Pak yang materi SMK yang bukan subsidi yang SMK 13 mana? 13 Bandung Pak. Iya, kalau setiap pungut pasti kita tekan. Kemudian untuk tindakan-tindakan penyimpangan sampai kalau politisi itu kan biasa berbeda pendapat, berbeda pandangan, itu kan hal yang biasa, tetapi kan itu tidak menghilangkan aspek-aspek yang bersifat personal. Itu kan biasa dalam politik. Bagus terkait dengan ini Pak, orientasi sedara Pak, itu salah satunya diketangkannya dari Jawa Barat, yang sepatunya seperti apa Pak? Apa tuh? Orientasi sedara Pak yang pornografi itu Pak. Oh iya, Itu gimana Pak? Itu kan problem-problem yang juga terlalu merdekanya media sosial. Sehingga ketika saya bertemu dengan Menteri Informasi dan Komunikasi dalam sosialisasi di Jakarta, itu kan bagian yang harus juga dicermati agar tidak setiap orang bisa langsung mengakses pada sebuah situs, dan tidak setiap orang yang belum memenuhi kualifikasi sebagai dewasa bisa membuat akun. Nah, makanya percepatan dari pelaksanaan tersebut harus dilakukan. Bagus, terima kasih tadi sudah menyebutkan kesulitan media. Tapi dengan postur APBD sekarang kira-kira Gimana? tadi pertanyaan tapi menyampaikan semua kita berpuas dengan APBD sekarang. Oh enggak, bukan LKPD, itu salah. Jadi gini, yang saya maksud itu adalah ketika DPRD dan Gubernur Akram, kan beritanya tidak menjadi membabi buta, sehingga viewer media, terutama media digital, itu tidak akan seramai ketika ada keributan gitu loh. Itu kan bahasa bagaimana berkomunikasi saya dengan warga, masyarakat, dan termasuk dengan media. Tetapi bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat, bahwa kesepakatan yang tadi dilakukan itu sangat menguntungkan, karena pemerintah Provinsi Jawa Barat akan cepat melakukan eksekusi pembangunan. Pak, soal ini Pak, siswa ada 600.000 siswa di Jawa Barat yang tidak sekolah berdasarkan data BPS. Gimana? 600.000 anak tidak sekolah di Jawa Barat berdasarkan data BPS, itu gimana? Iya, jadi gini, kan angka anak di Jawa Barat sekolahnya kan masih sangat rendah. Kan target saya 12 tahun. Makanya strategi yang akan dilakukan hari ini tadi sudah disepakati ya di rapat dengan Badan Anggaran, yaitu satu, mempercepat pembangunan sekolah-sekolah pemerintah, terutama SMA yang dari kewenangan provinsi. Kemudian yang kedua adalah menggratiskan pendidikan bagi seluruh rakyat Jawa Barat di negeri dan di swasta. Khusus untuk di swasta digratiskan untuk masyarakat miskin, sehingga diharapkan tahun ini angka partisipasi sekolah 12 tahun meningkat. Dan kita nanti sebentar lagi kita akan menghitung proyeksi lulusan SMP masuk SMA itu berapa. Kalau kita hitung rakyat miskinnya berapa, datanya kan harus kita faktualisasi hari ini, sehingga hitungan angkanya itu harus segera muncul, dan itu menjadi objek realokasi anggaran. Jadi dipastikan untuk siswa miskin semua masuk negeri gitu Pak? Bukan begitu. Kalau negeri kan sudah otomatis gratis, ya kan? Tapi kan tidak semua orang miskin bisa masuk negeri. Pasti ada yang masuk swasta. Sehingga pemerintah menjamin pendidikan gratis untuk masyarakat miskin yang di sekolah swasta. Kalau sekolah negeri kan tidak miskin, tidak kaya, tetap gratis. Jadi postur APBD berarti postur APBD kan ada dorongan
Kenapa? Pak besok juga katanya mulai Pak Bogor sama Depok Begini, kan pengelolaan pendidikan kebangsaan itu ada dua. Ada yang SMA dan SMK dan sejenisnya itu menjadi kewajiban provinsi. Ada yang SMP, bahkan ada yang SD kan di Depok. Itu menjadi kewajiban kabupaten kota. Nah kemudian kedua-duanya harus berjalan. Nah kemudian ada yang rekomendasi, ada yang pendidikan, saya tidak akan menghentikan, akan terus melaksanakan karena itu efektif. Kan efektifnya bisa dilihat hasilnya kemarin, terlihat oleh mata, terbuka, kemudian disiarkan secara luas. Artinya bahwa kalau bicara keterbukaan orang hasilnya kita lihat. Jadi besok akan meninjau Pak. Kenapa? Ada program besok. Ya evaluasinya kekurangannya aja, nanti misalnya kurang bantal kita evaluasi. Kemudian aspek-aspek akademisnya apa yang jadi kekurangan, tenaga psikologinya kita tambah. Sekarang kita melibatkan 600 psikolog yang akan didampingi. Kenapa? Kan 270 itu bukan untuk yang kemarin, nanti kan ada kesinambungannya, nah kesinambungan bukan untuk kemarin, nanti ada angkatan berikutnya. Ya. Kita besok akan ke Bogor sama Depok Pak.